But we will see seperti apa untuk map decider kita di Breeze. So silakan untuk para caster. Thank you Monica Herbata, dan tadi ada informasi dari Izu. Dia ngekill pakai utility sebanyak 15 kali. Itu gila sih. Entah itu dia pakai Showstopper, entah itu dia pakai Hunter's Fury. Ya. Dan sekarang akan coba untuk setup B mendasar kah? Oh, 4B. Itu dia 4B, setup mulai dilakukan. Forsaken harus tumbang untungnya. Something melakukan trade dengan sangat baik juga. Stacks membalas, datang di waktu yang tepat. Spike harus jatuh, Mansky juga mendapatkan kill. Meteor juga sama untuk mendapatkan headshotnya. Hanya misalkan Dawai sendirian saja, dan Tun harus tumbang. Izo masih kan hilang ya satu pemain terakhir, dan T1 kembali mendapatkan pistol round yang menurut gue sangat penting sekali. Wow, momentum masih belum selesai. T1 menggagalkan W Gaming yang dibawakan oleh Peprex, hit ke daerah B. Dan bacaan begitu saat on point seperti yang gue bilang tadi, 4 di daerah B membuat pemain dari tim Peprex mudah saja untuk di trap kill. Begitu sangat cepat pergerakan dari pemain-pemain T1 untuk membantu satu sama lain. Bahkan tim Ace untuk tim T1. Peprex ini yang sedikit ditakutkan jelas. Ketika mereka kalah pistol, sering banget kalah momentum. T1 di lain sisi, mereka adalah tim yang main rapi banget. Mereka jarang banget untuk melakukan kesalahan. Sekarang slide di daerah mid, Bas dapetin 1 kill, langsung main sabar. Bas dapetin 2 kill, dan cek corner dari T1 memastikan Peprex gak punya kesempatan di round kedua. Yap. Otot dilawan otot tentunya. Satu pemain terakhir sudah akan diketahui, dan yes. Wah, kill pagi-pagi bro. Butuh 2 kill lagi. Ini Bas lagi nyala banget sumpah. Dari map pertama, map kedua Bas selalu menjadi pembeda. 2 poin awal yang gak dimiliki oleh Peprex di match kita kali ini. Map pertama kalah pistol, map kedua kalah pistol, map ketiga juga kalah pistol. Ini gimana mau bangun momentumnya? Kalau di first round ataupun first half, mereka selalu kalah pistol. Momentum sekarang, lu kena bonus, lu bisa kelar. Memang terlalu cepat untuk gua katakan seperti itu, tapi ini momentumnya lagi nge-swing banget. Untungnya Jing bisa dapetin kill. Bas udah cukup jauh melakukan push, dan Davai memastikan tumbangnya Bas. Meteor akan bermain gila, udah ketahuan posisinya juga Meteor. Lakukan beberapa tappingnya, Meteor pun akan hilang. Something memastikan tumbangnya Meteor. Ini dia tempo cepat dilakukan oleh Peprex. Membuat T1 juga agak kewalahan mid. Dan bersamaan juga hilang. Flawless untuk Peprex. Let's go, udah mulai berdiri tuh. Burbaken udah berdiri. Wah, ini jual beli serangan ya. Operator kagetan dibawa oleh Bas, tidak memberikan hasil yang mereka expect. Dan Peprex unstoppable di ronde ketiga barusan. Jing mode percaya diri, entry dapatkan Davai, langsung nge-one-tap ke panis Bas. Dan Meteor nggak bisa ngapa-ngapain, terlalu sulit main sendirian, kena pinch. Angka pertama berhasil untuk di-secure. Round keempat, sekarang Manskin dengan Baki. Gak ada operator untuk tim T1. Ultimate masih cukup jauh, kecuali mungkin Bas. 1 kill, atau ambil orb menuju overdrive. Mid, kembali menjadi tujuan. Smoke ke daerah half wall, dan masih cenderung kelihatan santai dari tim Peprex. Kelihatan bahunya. Kayaknya emang pengen memaksimalkan something yang main sabar dengan operator. Sempat ke spot, tapi masih belum ada yang tumbang di kedua tim. Sekarang buka cove di sisi double door, buka drone dari tim T1, menggali informasi sebanyak mungkin. B yang tampaknya menjadi tujuan dari tim Peprex. Fast yang digunakan, relay bot mengenai Meteor, entry dapatkan, trade berjalan, tapi T1 memegang kendali dari segi jumlah. Untungnya Something langsung membalas, slide dari Bas memberikan 1 kill. Something stepping up, Invi juga menangkap. Tiba-tiba saja Peprex menang kendali dan juga jumlah. Something shorty jauh, loncat, dapat kill. Nah ini triple. Apakah tadi udah low? Dan sekarang 2 melawan 1. 30 seconds left. Butuh keajaiban tentunya untuk Izu mendapatkan clutch ini. 1v2. Hati-hati, udah ketahuan posisinya Something. Izu, Recon dikeluarkan double pick bersamaan. Hati-hati!
Quad kill untuk Something. Itu dia. Peprex. Let something play. Jangan. Dia mau kalah. Dia mau Peprex kalah. Iya, Itu hati-hati lihat tuh dia Jet. 4 Hati-hati. kill coy. Ih, bahaya Dia banget. yang nge-kill, dia yang nge-trade. Something sih, prime banget. Something ya. 1 kill sebagai pembuka. Nangkap Stacks juga. Udah Nibas udah bagus banget. Iya, dia terbang, udah low. Ganti Shorty. Dan kill yang keempat memastikan Peprex memenangkan round. Menyamakan skor. Memaksa T1 untuk save dan overdrive. Masih belum impact. Dan akhirnya bisa di follow up dengan adanya Recon yang connect ke arah Something. Entry dapatkan oleh tim T1. Peprex harus nge-slow down permainan mereka. Bermain lebih sabar. Dan tampaknya sementara waktu B yang menjadi tujuan. Step kedengeran, Meteor. Mendengar ada TP dari Jing. Dan juga beberapa pemain yang menggunakan utility. Drone gagal untuk bisa dimaksimalkan dari tim Peprex. Dan T1 ini udah ada 4 pemain total berada di daerah B-side. Masih stick to the plan. Buka slide dari Forsaken. Entry dapatkan. Meteor masih belum ke spot. Meteor 1 kill. Dan gue rasa udah cukup. Tapi Invi langsung membalas juga membuat situasi menjadi 2-2. Forsaken Invi mencoba untuk clearance ke bagian kanan side B. Masih reset Iwan di lane sisi. Berusaha untuk bermain secara bersama-sama menuju ke daerah backside. Yes, ini dia. Permainan yang cukup lambat setelah 30 seconds left. lumayan kos. Tapi ada beberapa senjata yang jatuh. Oke, Peprex kesabar. Kan coba untuk melakukan Spike planting. planted. Forsaken harus dapat 2 loh. 1. 2. Kalau 1 lawan Manskin. 1, emang banyak waktu sih, tapi Cukup Manskin. berbaken. Sudah mendengar suara step. Ada 1 Vandal. Bas mungkin akan terkena kill secara gratis di tangan berbaken. Itu dia informasi pun. Invi memastikan triple kill untuk beliau. Angka ketiga juga untuk Peprex. Wow, sedikit mengerikan ya dari tim Peprex. Mereka kecolongan di awal. Dan ada 4 pemain dari tim T1 yang menebak dengan benar. Ada 4 pemain. Dan mereka mampu untuk melakukan recovery. Forsaken Invi menjadi pemain yang dibutuhkan untuk tim Peprex merecovery keadaan dari posisi 2-2. Memang jumlahnya sama, tapi terlalu sulit untuk tim T1 ngecek ke beberapa corner atau angle yang dijaga oleh Forsaken. Yap, entry, round point. T1 sempat membalas, tapi Invi menjadi kuncian penting di posisi 2-2. Dan karena ada wall, Peprex bisa reset menuju ke side sebelah. Dan mereka memenangkan post-match situation 2-2. Tactical timeout langsung diambil. Ya. T1. Ya mereka nggak boleh kasih momentum sih. Karena ini Peprex sudah lagi kayak berasa feeling banget ya dari segi nembaknya. Langka nih. Langka nih senyum. Senyum! Senyum Padahal langka. cuma 1 ya, senyum dia ya. Ngelit di first half juga langka. BBM oke, kita lihat 3-2. Pemain-pemain dari tim Peprex udah mulai enjoy lagi, Bert. Kelihatan cara main mereka juga udah mulai asik-asik. Tadi emang round yang sebenarnya harusnya mudah untuk Peprex, tapi agak terlihat sulit berkat ada beberapa kill di awal mid yang dimenangkan juga. Dan sekarang karena ada operator Need a drop. tangan Bas dan juga Something, Selamat, duel thanks. operator yang sedang top frag, teman-teman. Bas ditutup oleh smoke, kelihatan tadi. Ini bukan joki Strava, teman-teman. Wey! Baru lu ngomong. Kena terus smoke. Forsaken balik tadi udah ketahuan. Itu hanya gangguan saja. Bas menangkap Davai. Spike-nya pun jatuh. Terus bagaimana Kumaha? Pemain dari Peprex setelah kehilangan 2 pemain. Apakah masih ada kesempatan yang lain untuk membuat space mid harus dimenangkan juga. Terpantau Jing juga tumbang. 2v5. Udah ketahuan posisinya. Invi kanan. Akan ada Munchkin juga yang mungkin sebentar lagi diketahui kan. Dan Invi terkena spray. Something dapat 1 Izu. 1v3. Something punya Bloodstorm. Kalau dia dapat 1 kill ini mungkin oke, masih ada Vandal lebih tepatnya.
3 pemain di sebelah kiri semua pemainnya. Something ngecek kiri nanti. Flick Oh, ya. oh, Cek kiri masih oh. kabur dan akan bergerak ke arah side. Wah. Dan ini kesempatan menjadi besar sekali untuk Mas Something. Planting terbuka tapi masih kepikiran. Planting lagi dilakukan oleh Mas Something. Mulai bergerak bersamaan. Bas dan juga Munchkin. Akan ada double pick. 70 HP dari Something. Lari-lari gila. Ada relay bolt yang memang connect tapi Something. Oh, ada satu buah smoke yang ternyata Munchkin yang bisa mendapatkan Something. Membuat angka pun menjadi kembar 3 sama. Oh, hampir sempat bisa percaya Something di posisi 1 lawan 2. Tapi di momen terakhir, posisinya kena spot, T1 memainkan utility dengan sempurna untuk membuat Something posisinya ketahuan. Pada akhirnya Something gak berkutik ketika di-swing oleh Munchkin. Entry yang dibutuhkan oleh tim T1 mulai mendapatkan jawaban setelah tactical timeout. Atau lebih tepatnya 3 round secara beruntun diambil oleh tim Peprex. Angka menjadi imbang. Adu momentum antara kedua tim masih berasa banget sekarang Peprex tanpa ada operator. Dual ultimate dipegang. Invi pegang Hunter's Fury. Mid kembali menjadi tujuan dari tim Peprex. Langsung ke daerah door dan entry secara mudah. Bahkan ada 2 total karena Forsaken mampu untuk menangkap Izu from the shadow. Langsung digunakan untuk mencari informasi. Operator dari Bas gagal mencoba untuk survive. Terlalu sulit. Terlalu banyak pemain dari Peprex yang langsung berhasil nge-pinch posisi dari Bas. 5 lawan 2 menjadi 5 lawan 1 karena Something juga mampu untuk mencolong Meteor yang lagi OTW rotasi. Dan ini bisa dipastikan Peprex mengunci angka keempat mereka. Ya, ada di mana-mana para pemain dari tim Peprex dan seru nih. Berbaken. Ada From the Shadow, 2 kill di awal itu jadi pembeda. T1 dibuat kesulitan, semua eksekusi mereka menangkan dan ini dia flawless round. Berawal dari Berbaken bersama dengan Jing. Memang bukan di tempat yang sama duo Garpu Soma ini. Tapi tetap chemistry kill bersamaan terjadi di round tersebut. Tidak tersentuh tentunya Berbaken. Ini dia. Angka bertambah. Mungkin bisa menjadi 5. Kalau saja penyakitnya tidak kambuh dari Peprex. Ingat T1 hanya dengan beberapa pistolnya saja. Itu dia. W Gaming di sekitar mid. Tiba-tiba harus berhenti sejenak. Ada satu smoke yang menutupi Munchkin. Recon. Invi. Satu pemain. Dash in di dalam smoke. Gunakan. Oh, terbang ke angkasa. Something. Dapetin satu. Stacks juga memang stuck. Tidak akan bisa berkutik dan satu pemain ini akan di-spray. Invi. Tetap pos kanan teman-teman. Memberikan hit yang cukup deras. Namun memang ada satu buah vandal yang jatuh. Tapi sepertinya ini mereka bakalan Safe. safe. Dari Bas. Main nyoba exit ya. Bas bakalan nyoba Bas. Nextnya masih bisa, enggak. Buat beli operator, oh dijatuhin sama Meteor, it's okay. Bas, satu kill, ternyata tidak. Ada Izu, udah ketahuan, swing bersamaan, dan itu dia 3-2-1 swing. Oh, Peprex memulai ya. Memulai momentum. Ya. Di awal-awal, sabar. Sabar Mocan. Sabar. Dia kayak ragu gitu lihat Peprex. Ini tergantung Forsaken emang ini. Forsaken kuncian banget. Dia kalau jago sih biasa aman ya, biasanya. Nah ini tim T1 nggak ada senjata, nggak ada perlawanan, pada kecolongan satu-satu, nggak ada setup yang gimana-gimana. Nggak bisa ngebendung, nggak ada yang bisa trade. Jadi langsung selesai di tangan Peprex. Operator dipegang oleh Bas, Tex. Cari informasi dengan flash, tidak menemukan siapapun, langsung buka null comment. Dan ini cuma ada Something sendirian, dan Something menang duel. Well, ini space-nya cukup banget, apalagi dengan Dava yang dapetin kill. Ke arah anchor satu-satunya untuk tim T1. Something bahkan memberikan damage yang lebih besar lagi. Double down keuntungan, satu persatu tumbang. T1 tersisa Munchkin dan juga Stacks di posisi retake situation. Itu dia kemarahan abang-abang Rusia, Stacks. Dibanting lu. Mati 2 kali lu. Clove lu ya, clove lu. Oke, dan sekarang misalkan Munchkin sendirian saja. Di mana posisi dari Munchkin
Woi, respect. Itu Spike, hati-hati. Udah di pirit, udah dilihat tapi ada Davai jadi garansi. Wait, wait. Nah, woi. Aman, Gue tuh nyari tapi aware juga. Jangan ada sendirian doang gitu. aman. Ada Davai. Ih, kalau Davai mati kan jadi berantakan itu lari-lari. Aman, Jauh gila itu. aman. Kagak, gue kagak. Aman. Gak usah panik. Kiper. Tenang ya semua ya. Wah, ini si Something udah nyala banget sih. Apapun yang dilakuin Peprex sementara waktu lagi bener ya. 3 round lead dari tim Peprex di first half. Tapi lagi-lagi masih belum berakhir. T1 tuh masih ada kesempatan untuk nyusul. Walaupun di ronde kali ini mereka harus dipaksa untuk thrifty atau hanya bermain dengan pistol upgrade. Mid kembali menjadi tujuan. Smoke di pop, coba untuk nembusin. Belum ada yang connect, hanya keganggu semata. Peprex langsung regroup ke daerah A side. Atau lebih tepatnya A main. Yang dimana T1 dibikin second guessing. Karena mereka mencoba untuk re-clear ke bagian mid. Dia juga belum tahu ini infonya yang gimana yang nggak jelas. Ya. Jadi ya ini kayak gambling dari T1 menuju ke daerah A side. Hunter Fury patut dipertanyakan menurut gua di round ini. Namun Forsaken akan melakukan entry. Kiri kanan kulihat saja banyak sekali pemain-pemain dari tim T1 dan harus tumbang. Nampaknya Munchkin Stack juga masing-masing mendapatkan. Oh, Pas juga sama. Hanya ada Davai. Juga Stack sendirian sekarang. Yang akan mungkin mudah saja untuk didapatkan oleh Jing. Angka ke-7 juga didapatkan oleh Peprex. Let's go. kok ada let's go-nya? Kok ada let's go-nya? Kok watch party? Kan lu T1 tadi. Aduh, maaf teman-teman. Kok ada let's go-nya ya? Ke bawah. Netral ya. W Gaming. Wah itu sebenarnya Antus Fury emang gak impact yang gimana-gimana. Malah bikin kayak T1 berpikir nih Peprex bakal ke daerah A-side. Tapi selebihnya Peprex cara memenangkan jumlah pemain dan juga space. Mereka langsung bisa memaksimalkan trade kill. Dan T1 kali ini tesnya ada di sisi mereka tanpa ada operator. Peprex ngegaspol ke bagian A-side. Langsung buka jalan dari Forsaken. Buka fast lane. OTW ke belakang Yellow. Satu pemain ke spot, overdrive keluar, entry didapatkan. Masih mencoba untuk mencari lebih. Dan connect ternyata, 2 pemain hilang. Tapi trade-nya berjalan, 3 lawan 3. Lah, ada yang lewat. Di balik wall, membuat T1 ini kelabakan. Karena Izu ditinggal sendirian. Begitu sangat chaos, tapi pada akhirnya Peprex mengunci angka ke-8 mereka. Wah gila, ini terlalu cepat. W Gaming-nya W banget guys. W banget. W-nya nge-W ya. Hai go. Geleng-geleng lu nih. Geleng-geleng. Menang juga gitu geleng-geleng loh. dia. Alex Bieber. Emang. Overdrive-nya buset. Logis judge. Nice tag. Gelo ini ya. Gelo. Duo Garpu Somai coy. Itu dia. Sit down. Woi. Itu dia jagoan-jagoan ranked dan sekarang akan ada satu opening kill yang sangat manis sekali. Something dapetin damage-nya, di follow up oleh Invi. Sekarang Something. Jack Corner, ngapain Jack Corner mending kalah? Munchkin bisa dapetin Something. Dan 4 melawan 4 sekarang. Terlalu cepat juga nggak baik, harus dicek dulu. Sekarang Borbaken mengecek beberapa tempat dan masih ada drone di tangan Izu. Hunter Fury pun masih aktif. Hati-hati Recon juga mendetek. Forsaken. Dan relay botnya tidak terlalu connect karena memang mantulnya agak jauh. Tadi Borbaken sudah mengambil first lane yang benar jauh banget. Yellow, Izu dapetin Invi. Masih kita lihat Borbaken akan bermain di dalam smoke. Ternyata masih ada satu posisi yang harus diwaspadai. Borbaken sliding tackle, itu dia ternyata gagal karena sudah di-aware oleh Meteor. 2 melawan 4, Jing 1 kill, Jing masih bisa di-set, Jing 2 kill, Jing, tapi ada Davai, Davai dan Jing triple kill. Oh wow, unstoppable force dari Peprex. Gelo Jing. Membawa lead di 9-3 first half. Sama sekali tidak bisa dihentikan. T1. Padahal mereka di posisi menang jumlah, memiliki objektif dan juga space dan informasi. Tapi kita bisa lihat Peprex selalu ada pemain yang bisa stepping up. Jing di momen yang tepat, di momen yang krusial, memberikan momen terbaik untuk Peprex bisa lead sejauh ini di first half. JJ berdiri sih jarang.
Udah nge-hype dia, udah Ini nge-hype. 2 lawan 4 masalahnya. Itu loh. Harus berdiri-berdiri. Gelo. Ini gua ngelihat Peprex yang berbeda banget. Iya. Dengan map 1, map 2 mereka temponya lambat, map ketiga tiba-tiba. Ini jati diri Peprex yang setelah lama hilang. Iya. Dan sekarang kita kembali lihat di map penentuan mereka untuk melaju ke Masters London. Ya lagi-lagi ya. Especially di ronde terakhir. Sebenarnya T1 udah memiliki objektif yang bener banget. Mereka main retake mungkin dengan ultimate yang mereka bawain. Tapi Peprex selalu mengganggu eksekusi atau playbook yang dibawakan oleh tim T1. Jadi momen kayak fight, Peprex memenangkan duel demi duel penting. 9-3. Momen kali ini dipegang oleh tim Peprex, tapi T1 kita tahu seperti di map sebelumnya, map pertama atau map kedua, ketika mereka dapat momentum, semua possible untuk mereka bisa comeback. Bertukar side T1 ke sisi attack, mencoba untuk ganggu di sisi mid dari seorang Meteor. Dan ini masih identik cara permainan Peprex, nge-push di bagian mid. Meteor mencoba untuk menggali informasi, nge-spot satu pemain yang melakukan dash. Berusaha untuk bisa staying alive tapi gagal. Peprex dengan entry. Apaan itu coy? 5-5-nya Stacks akan menjadi flank, tapi akan ada timing juga tadi. Stacks sudah diketahui. No, dan mungkin bisa ditumbangkan bersamaan. Hoping keluarga dilakukan oleh Peprex. Spike plant. Kesetiaan itu bernama Peprex. Pick bersamaan. Dan lu bisa lihat retake juga datang dari arah yang berbeda. Sekarang satu pemain dari arah yang lain. Oke. 4 pemain dari arah B main. Davai coba untuk nge-clear dulu. Elbow-nya sudah tidak ada pemain-pemain dari T1. Recon, Smoke, dan itu dia Relay Bot. Oh, Davai bisa menang. dapetin kill dan juga Forsaken. Dan iya! Itu dia Peprex. Dan sudah Peprex menang. Double digit untuk Peprex. Ini dia Peprex yang kita tunggu-tunggu. Bermain sebagai keluarga, as a team, trap kill. Berkorban untuk membuka jalan di awal-awal. Dan mampu untuk mencolok pemain-pemain T1 yang terpisah satu sama lain. Davai, peranan penting jelas di late round. Karena dia ngecek ke belakangnya Peprex. Nge-clear ke bagian elbow dan memenangkan duel atas Bas dan menemukan satu pemain terakhir dari tim T1. 10-3 Peprex mungkin bisa membuat sejarah baru. Untuk pertama kali ya tim Korea nggak ada di internasional. Sabar. Bisa, kan gue bilang bisa. Iya sabar. Sabar. Kesabar. Oke, sekarang ini pakai jet si jarak yang jauh. Buset! Satu pemain akan tumbang. Main untuk penetrate dengan sangat cepat di tangan Davai dan juga Envy. Good. Masih ada Davai, tapping. Ada. Peluru yang whiff. Sabar. Kesabar. Something. Judge. Oke. Pemain dari T1 upgrade senjata. 10-3. 10-4. Penyakit. Umat. Spike plant. Shock dart. Yang kedua. Nggak connect. Nyaris saja. Dan sekarang mulai mendekat. Something juga. Envy udah low. Oh, tumbang. Go. Di mana posisi? Dari T1 sekarang bisa saja mendapatkan Rifty. Karena memang tadi ada beberapa kondisi yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain Peprex itu. Posisi yang jelek banget dan Something dapetin satu. Udah kekunci. Something. Oh, double kill. Izu dan Bas memastikan Rifty untuk T1. Umat Peprex guys. Udah nggak usah analisa lah ya. Ya, Albert guys. Lah kok gue? Gua udah bilang stop bird. Emang ngaruh orang mereka yang main kumat guys. Sabar ya. Emang kuncinya di sabar kata Rere. Sabar. Harus kesabar. Peprex gak sabar. 2 pemain hilang. Pemain di mid juga kecolongan. Wah ini mah udah kena pick barengan ya. Masalahnya Judge. Iya itu Forsaken-nya juga nggak siap nge-trade. Soalnya pakai apa Judge ya tadi ya sama buka util relay bolt. Dan ya jelas kata Alex sabar aja menang kita guys.
Dan ya ini T1 jadi punya kesempatan untuk menyusul. Senjata lebih kuat. Peprex dipaksa reset. Smoke ke daerah B. Approach ke daerah B dari tim T1. Tapi Davai menang satu pemain menggunakan Marshall. Something. Cari informasi belum menemukan siapapun. Des udah di burn. Digunakan di awal-awal. Tapi selebihnya T1 langsung main secara berbondong-bondong menuju ke daerah B. Woi, dicek. Itu maksudnya adalah 4 second untuk cari informasi. But it's okay. Sekarang Davai, another kepala bisa ia dapatkan. Mungkin bisa yang ketiga, namun Jing bisa harus tumbang juga. Meteor double kill dibalas juga. Invi bersama dengan Something sekarang tersisa. Tapping dan ternyata harus hilang oleh Bas. Satu pemain terakhir datang dari arah CT guys. Spike planted. Udah kelihatan susah. Shock dan Oh, Meteor low. satunya low. Akan Oh, dua-duanya low. informasi Dua-duanya dua-duanya low karena tadi kena Sheriff dan dari arah yang lain mungkin Yap. Meteor akan mudah. Nggak mungkin ini dibanting sama Invi dan dipastikan angka kelima juga untuk T1 5-10. Perlahan mulai nyaman T1 di sisi attack berkat Thrifty Round. Sempat ada kesempatan dari tim Peprex berkat Davai, tapi ternyata nggak cukup. Nggak cukup untuk membendung eksekusi dari tim T1. 4 second, coba untuk cek info. Gagal untuk survive. Crossfire-nya langsung hilang. Rotasi terlambat. T1 mengunci angka kelima mereka. Masuk ke gun round tanpa ada operator untuk Something. Dan entry ditemukan, Meteor masih bisa selamat. AM menjadi tujuan, A-nya kosong melopong dan Peprex langsung dipaksa untuk melakukan retake. Ambil progres secara cepat, pemain-pemain T1 bermain dengan begitu sangat agresif. Ke bagian yellow dan juga door, entry ditemukan oleh tim Peprex. Tapi Stack stepping up dengan double kill. 2 lawan 3, Peprex harus bisa stepping up sekarang. Situasinya menjadi 1 lawan 1, Something yang lagi menyala melawan Izu. Ada drone. Yang bermain cukup aman karena punya drone dan bisa mainin waktu. Something langsung mendekat, tap, memaksa Izu untuk jumping. Infonya masuk, Izu bakal di swing. Something gagal untuk delivered. Belum ada tap tambahan, drone dilemparkan, Izu menang! No way! Izu lagi pegang drone, masih memenangkan duel. Dan Peprex perlahan kesusul. Mengerikan sekali. Posisi Something tadi udah bagus sebenarnya. Good kill dari Meteor. Itu high time-nya menurut gua ganggu banget sih. Udah harus mulai reset. Pemain-pemain dari tim Peprex harus lebih chill lagi. T1 lagi dapat temponya nih. Karena beberapa push selalu dilakukan. 3-4 pemain ada di sekitar mid. Dan itu di opening kill. Dan ternyata di trade dengan sangat cepat. Juga Stacks dapetin kill. Dan Something tidak akan ada kesempatan untuk Peprex sekarang. Untuk melakukan retake dengan arsenal yang minimalis. Dan menurut gue ini semakin sulit. Planting akan dilakukan untuk para pemain dari tim Peprex. Terlihat akan mudah untuk round ini bagi T1. Datang dari arah mid 2 pemain ini. Kontes mid yang berulang kali dilakukan walaupun kalah senjata. Mereka mencoba untuk gambling. Namun sayangnya persenjataan yang minim membuat mereka pun harus tertatih-tatih. Dan di off angle, satu pemain tidak akan mendapatkan headshot tersebut. Hanya ada Something sekarang sendirian. Dan sepertinya Meteor akan mudah untuk mendapatkan Something. Round by round, T1 mencoba untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Oh, ini perkara satu round yang kebuang sama tim Peprex ya. Betul. Itu kesempatan yang mereka buang untuk dapetin angka ke-11. Menjadi mimpi buruk untuk tim Peprex karena T1 memiliki tempo di second half yang mereka inginkan. Memiliki momentum. Dan bahkan di ronde selanjutnya mereka punya 4 ultimate untuk bisa dimainkan. Peprex jelas harus ada taktikal timeout. Gimana caranya mereka harus bisa dapetin entry dengan nyaman. Gimana caranya mereka harus ngebaca, bisa ngedot juga ultimate yang dibawakan oleh tim T1.
menghentikan momentum pasti ya menjadi salah satu kuncian paling penting sekarang untuk tim PepperX. Ya. Sebenarnya maksud mereka tuh bagus banget. Ngambil satu posisi, ambil first lane-nya dulu, nutup satu tempat lah minimal. Biar rotasinya PepperX ini lebih enak, Bert. Betul. Cuman terkadang over. Tadi sih nggak over jujur. Round kedua second half itu bukan over, itu mah udah mau cosplay jadi T1 tuh. Iya. Dan round ini penting banget menurut gua. PepperX kalau dapetin round ini, match point ada di depan mata. 4 ultimate tapi dari T1, sama halnya 4 ultimate juga dari PepperX. Kita lihat saja. Viper Speed dari Davai mungkin bakalan kayaknya nggak bakalan dikeluarin di early. Dia langsung narik ke yellow, sedangkan T1 akan setup ke arah side A. Dari Bas, ngecek beberapa tempat. Sudah ada satu buah null command dibuka dan ngecek ke arah side A. Dibaca memang kali ini pemain-pemain dari tim PepperX akan melakukan retake. Itu dia opening kill dari Uncle Davai terhadap Stax. Viper Speed dari Izu juga akan dibuka. Hunter's Fury menjadi garansi juga dari T1. Yaitu Izu, tapi Manskin menjaga di area belakang. Datang something berlari-lari gila. Ada satu pemain yang lain. Dan memang sekarang trigger disiplin Manskin. Mendapatkan satu kill saja bakal dicuekin. Dan satu kill didapatkan juga. Hunter's Fury bersama dengan Overdrive pun langsung dikeluarkan secara bersamaan. 3 melawan 4 sekarang posisinya. Banyak sekali angle yang harus ditutup. Dan memang satu kill lagi diamankan oleh Meteor. Semakin sulit untuk melakukan retake. T1 mungkin akan bisa mengejar 8 poin di depan mata. Dan akan melakukan save dari PepperX. Karena banyak sekali ultimate. Dan Hunter's Fury-nya masih ready di tangan Izu. Wow. 2 momen beruntun. Tim PepperX nggak cek corner, nggak aware ke sisi belakang. Dan bisa dimaksimalkan oleh tim T1. Manskin yang pertama jelas. Dan satu lagi yang berada di sisi A main. 2 pemain hilang. PepperX kewalahan untuk bisa membongkar pertahanan post plane yang dibawakan oleh T1. Manskin timing yang begitu on point, kasih informasi. Dan pemain-pemain T1 mengetahui mana dulu yang harus dibantu atau di clear. 8-10 T1 perlahan menyusul 5 round secara straight. Membuat PepperX harus lebih berhati-hati. PepperX masih dengan ekonomi yang cukup kuat. Paranoianya connect dan tembakan dari Judge Forsaken mampu untuk membuka peluang dan membuat tim T1 error di bagian A-main. 4 lawan 2 slide dari Forsaken memastikan PepperX mematahkan momentum dari tim T1. Otot dilawan otot, headshot. Apa yang dilakukan oleh PepperX betul adanya. Bacaan yang manis. Bas sempat menggocek, drone dibuka, tapi sayangnya itu langsung digagalkan karena ada relay bolt yang benar-benar ganggu. Ada flash juga, tapi masih dimenangkan oleh para pemain dari tim PepperX. 11 untuk PepperX. Momentum ini dibangun. Jing nggak jadi short step. Ada mid control, potion cloud dan juga satu buah cough. Satu buah smoke lebih tepatnya. Akan bermain cukup gila dari Jing. Satu Jing, bantingannya dapat satu. Itu udah lebih dari cukup menurut gua. Tapi Meteor. Hati-hati Meteor. Something juga ketutup sama smoke. Meteor akan nyelip. Meteor bakalan dicoba untuk mencari. Meteor, apakah bisa untuk ditumbangkan Meteor? Timing is everything. Something menangkap Meteor. 2 pemain stuck di sekitar A-main. Dan sepertinya akan ada satu momentum yang sangat manis untuk PepperX. Match point. PepperX, 1 ronde terakhir menuju Master London. Mematahkan momentum dari tim T1 yang sudah berhasil sejauh ini menyusul dengan 5 round secara straight. PepperX hanya butuh 1. T1 gak boleh ada kesempatan yang diberikan untuk tim PepperX. Dan ini benar-benar magical moment ya dari Jing. Gak ngeliat. Dan itu udah kasih momentum besar banget, Re. Dan PepperX dari awal emang mereka udah stack gambling. Mereka mengirimkan 2 kali beruntun
something untuk ngecek ke bagian B yang membuat Peprex bisa melakukan stack di side sebelahnya. Dan itu menurut gue value banget. Belum lagi dengan masing-masing individual yang bisa stepping up. Ya, 8-12, 4 match point yang harus dikejar. Tentu itu sulit. Kira-kira eksekusi seperti apa yang akan dilakukan? Karena dari tadi T1 ini selalu ke arah side Albert. Iya, kayak cenderung mereka kelihatan lempeng. Makanya Peprex setelah tactical timeout yang terakhir, mereka kayak kirim something untuk main sendirian dengan operator. Dan ketika ada eksekusi yang dibawakan oleh T1, rotasi cepat, setup crossfire, mereka bawakan. Dan 2 orang berturut-turut mereka berhasil untuk bisa temukan tanpa ada throw sama sekali. T1 di momen seperti ini 4 round menuju overtime. Mereka harus mencari cara untuk membendung agresifnya Peprex, apalagi dengan 4 ultimate yang dibawakan oleh tim Peprex. Mereka punya Hunter's Fury, MNM menjadi tujuan. Mengetahui posisi dari something, Hunter's Fury pun digunakan untuk memberikan space. Tim T1 masuk ke daerah side. Fastlane pun digunakan, Bas mengisi bagian door. Setup yang kelihatannya sama, tapi masih ada something yang menjaga di daerah backside A. Tap dilakukan, entry didapatkan. Oh, nggak dijagain. Something dengan trade. 3 pemain langsung melakukan trade. T1 masih punya kesempatan, tapi Forsaken udah berada di sisi belakang. 1 kill banget Forsaken. Winning blow untuk tim Peprex. Dan Meteor last man standing melawan 2 pemain dari tim Peprex. Yes, 1v2 Meteor akan diuji kali ini. Double pick, spike yang jatuh tentunya menjadi masalah untuk Meteor. Akan bermain cukup sabar dengan adanya toxic screen juga. Masih ada snake bite. Toxic kembali dibangun Meteor. Dan lu bisa lihat begitu rapihnya pemain-pemain dari tim Peprex untuk mengantisipasi adanya 30 momentum seconds dari left. Meteor. From the shadow akan coba untuk digali informasinya. Spike sudah diambil. Meteor masih menaik turunkan 1 buah toxic screen nih. Sudah diketahui planting paranoia dan ternyata Meteor sudah kena tag. Harus plan. 48 HP. Harus plan, waktu tidak banyak memang. Tapi sekarang Jing yang akan menutup game kita kali ini. Dan Peprex melaju ke babak Masters London. Peprex berhasil untuk membuat sejarah baru. Gak ada tim Korea di Master kali ini. T1 harus menyerah atas Peprex dengan skor 2-1. Wow, what a match dari Peprex di map yang ketiga. Kita melihat permainan W Gaming di first half, meskipun T1 mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan poin mereka di second half. Tapi ternyata setelah time out yang dilakukan oleh Peprex, mereka menemukan jawaban, mereka paksa fight untuk di first line-nya dan membuat T1 semakin jauh ketertinggalan setelah match point dicetak oleh Peprex. Tapi nice try untuk T1 dan welcome Peprex to Master London. Dan baru pertama kali kita tidak akan melihat perwakilan Korea di VCT Masters.